Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktarini. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Ketahanan Perusahaan di Masa Pandemi dan Setelah Pandemi. Tujuan dan manfaat tugas kami yaitu tujuannya bertujuan untuk menganalisis ketahanan perusahaan selama masa pandemi COVID dan bagaimana upaya atau keputusan yang dilakukan para pengusaha dalam mempertahankan bisnisnya melewati masa pandemi. Apakah bisa kembali normal atau malah menurun ekonominya. Sedangkan untuk manfaatnya sebagai bahan masukan mengenai bagaimana sebuah perusahaan harus bertahan agar tidak menurun di saat melewati masa sulit COVID. Bisa juga untuk referensi di saat ingin meriset materi yang sama. Sejarah COVID. COVID menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah. COVID juga menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. COVID pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di Indonesia, termasuk Indonesia. Lebih dari 440.000 masyarakat Indonesia terpapar COVID dan lebih dari 14.000 diantaranya meninggal. Lockdown. Saat pandemi mulai menyebar, negara yang terkena mulai melakukan lockdown atau PSBB. Indonesia pertama kali melakukan PSBB setelah 2 bulan kasus pertama ditemukan, yaitu pada 10 April 2020. Namun pada bulan Juli 2021, saat COVID-19 versi Delta menyerang, Indonesia mulai melakukan PPKM lagi untuk menghentikan penyebaran COVID yang lebih ganas. Hingga pada hari Senin kemarin, PPKM Jawa Bali baru berakhir. Sedangkan provinsi lain akan berakhir pada 20 September 2021. Sedangkan di Amerika, lockdown pertama kali diberlakukan pada 20 Maret 2020. Pada saat COVID-19 versi Delta menyerang, Amerika pun mengalami peningkatan kasus pada bulan Juli 2021. Namun pada 13 Mei 2021, Amerika sudah menerapkan bebas masker dan tidak perlu menjaga jarak di luar ruangan bagi orang yang telah vaksin lengkap 2 dosis. Dampak pada perusahaan, yaitu pertama UMKM. Pada tabel 1, di mana dampak UMKM berdasarkan survei sebanyak 96% pelaku usaha mengaku sudah mengalami dampak negatif COVID-19 terhadap proses bisnisnya. Sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah. Sebanyak 75% diantaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan. Tak hanya itu, 51% pelaku usaha meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya bertahan 1 bulan hingga 3 bulan depan. Sebanyak 67% pelaku usaha mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa krisis. Sementara itu, hanya 13% pelaku usaha yakin mereka memiliki ketahanan UMKM Jawa Timur melintasi pandemi COVID-19. Tabel yang kedua yaitu penyebab penurunan omset. Pada gambar tersebut diketahui bahwa 63% para pelaku usaha menjelaskan penurunan omset karena daya beli konsumen menurun akibat sebagian besar konsumen mulai berhemat dan tidak berpendapatan atau tidak berpenghasilan. Kemudian 46% para pelaku usaha menyatakan alasan omset turun karena konsumen takut membeli, dan sebagian besar konsumen merasa belum terbiasa membeli melalui online dan masih terbiasa membeli dengan cara datang langsung ke toko. Selain itu, sebanyak 46% pelaku usaha menyimpulkan bahwa penurunan omset terjadi setelah adanya larangan keluar rumah atau yang diterapkan PSBB, serta disertakan sanksi pidana dan denda. Selain itu, faktor-faktor tersebut, para pelaku usaha memiliki orientasi atau penurunan omset karena masalah jam buka toko yang ditentukan dalam protokol keamanan dan protokol kesehatan. Dampak pada perusahaan Starbucks. Pada tabel pertama,
Berdasarkan grafik di atas, diketahui adanya penurunan pendapatan Starbucks yang cukup drastis. Pada Juni 2019, pendapatan yang diperoleh Starbucks sebesar 6.823 US dollar triliun. Sedangkan pada waktu Juni 2020, pendapatan Starbucks jatuh ke angka 4.222 triliun US dollar. Ini merupakan penurunan pendapatan Starbucks yang cukup drastis sejak September 2017 yang mengalami penurunan sebesar 0,23%, sedangkan pada Juni 2020 penurunan pendapatan sebesar min 38,12%. Dengan adanya penurunan pendapatan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan dalam hal keputusan pembelian konsumen, terutama di masa COVID-19. Walaupun Starbucks merupakan brand kopi shop terbesar di dunia, namun Starbucks khususnya di Indonesia tetap melakukan berbagai upaya seperti promosi penjualan yang diberikan setiap harinya dengan bentuk yang beragam, terutama di saat pandemi. Upaya perusahaan selama menghadapi COVID-19. Dari tabel 1 UMKM menunjukkan dari keseluruhan UMKM yang menjadi subjek penelitian ini terdapat 13% pelaku usaha atau UMKM yang belum melakukan langkah-langkah taktis untuk mempertahankan kondisi usahanya di masa pandemi. Hal itu dilakukan oleh UMKM di bidang usaha warkop, stand toko, sembako, sayuran yang berdomisili di pasar tradisional atau toko rumahan. Dalam gambar tersebut juga diketahui bahwa langkah taktis yang dilakukan 79% pelaku usaha UMKM sebagian besar adalah bergabung dengan grup media sosial seperti WA, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Langkah serupa selain bergabung dalam komunikasi melalui grup media sosial, melakukan promosi melalui internet. Hal itu 52% dilakukan oleh UMKM di bidang penjualan alat elektronik, kerajinan batik, pakaian, alat sekolah, dan alat olahraga, souvenir, dan makanan atau minuman kemasan. Tabel kedua yaitu tentang rencana pasca COVID-19. Selama masa pandemi berlalu, 44% para pelaku usaha menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pasien dikenal dengan new normal untuk beralih ke usaha lain. Lalu 42% pelaku usaha memilih untuk menambah variasi produk usahanya. 33% pelaku usaha memilih untuk melanjutkan usaha yang ditekuni sekarang, yang membuat usaha cadangan selama masa pandemi untuk bertahan atau mengalihkan modal sementara. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui kondisi pelaku usaha sektor UMKM pada masa pandemi mengalami kondisi penurunan yang sangat drastis. Dan usaha-usaha yang dilakukan para pelaku usaha bervariatif, namun sebagian besar mencoba memaksimalkan pemasaran penjualan dengan memanfaatkan media online maupun media sosial, membatasi produk atau membatasi penjualan dan bersikap pasif dalam menunggu pesanan. Upaya perusahaan pada Starbucks selama COVID-19. Selama COVID-19, Starbucks fokus terhadap format drive-thru sebagai salah satunya. Warabala kopinya yang memiliki konsep drive-thru. Kedua, memanfaatkan tren WFH dengan meningkatkan keberadaan klaster baru di area perumahan. Ketiga, memanfaatkan ketersediaan lokasi dengan harga yang lebih terjangkau untuk keuntungan jangka panjang. Pasca COVID-19, upaya yang mereka lakukan saat Amerika sudah dinyatakan memasuki pasca pandemi adalah dengan kembali buka pada Juni dan akan dilakukan secara bertahap dengan operasional lebih pendek serta membuka baru pedoman jaga jarak. Starbucks sempat mengalami penurunan penjualan produknya 10% di seluruh dunia. Meski CEO dari Starbucks optimis usaha kedai kopi raksasa yang ia pimpin akan mengalami kenaikan penjualan. Starbucks membukukan kerugian sebesar 9,9 triliun pada kuartal 11 2020 karena pandemi, sehingga membuat harga saham anjlok 5%. Keadaan sekarang. Pertama yaitu UMKM. Sampai saat ini UMKM belum berhasil dalam menghadapi pandemi, sehingga banyak perusahaan atau usaha mikro kecil banyak mengalami
penurunan sampai 65%. Pandemi yang tidak menentu sampai kapan mendorong konsumen untuk berhemat. Kemudian 62% pelaku usaha mengetahui konsumen kurang terbiasa untuk membeli online. Kedua, Starbucks. Pada kuartal ketiga yang berakhir 28 Juni, Starbucks kembali mengalami penurunan sebesar 3 triliun US dollar atau setara dengan 42 triliun. Keuntungan turun 32% pada minggu terakhir bulan Mei. Sementara pada pertengahan April turun 65%. Perusahaan memperkirakan penurunan 10% hingga 20% dalam penjualan kedai di Asia. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Starbucks masih belum stabil, sehingga untuk saat ini bisa disimpulkan jika Starbucks belum bisa mengembalikan perekonomian seperti biasanya. Next akan disampaikan oleh Adam. Baik, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut UMKM. Kebijakan karantina yang menganjurkan masyarakat tidak keluar dari rumah kecuali dalam keadaan mendesak dan tidak boleh melayani dine-in. Hanya melayani delivery, takeaway, dan drive-thru. Hal ini juga menyebabkan Starbucks dan UMKM menjadi sepi pengunjung. Beberapa gerai di Starbucks di Indonesia bahkan ada yang diputuskan untuk tutup sementara. Saran, disarankan para pelaku usaha atau untuk lebih menerapkan sistem kerja fleksibel yang bisa disebut WFH, lebih dekat melakukan interaksi dengan pelanggan meskipun online, menyesuaikan produk barang dan jasa yang dijualnya. Operasi bisnis harus efisien, mengoptimalkan lagi perencanaan dan strategi tenaga kerja, dan memiliki pegawai yang tepat. Hal itu dilakukan agar perusahaan stabil dan berjalan seperti biasa selama pandemi COVID-19. Baik, penutupan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.